Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam terakhir ini anak-anak ya, pada nggak semangat lagi? Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi walaupun di jam terakhir panas-panas ya di luar. Tapi Ibu berharap semuanya semangat masih belajar. Semuanya sehat ya? Sehat. Kita bersyukur atas rahmat Allah berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita nggak bisa ya share screen-nya. Oke, sebelum belajar kita bacakan dulu dan menyimak dalil ataupun ayat Al-Quran ya yang berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini. Untuk Fajar, silakan ya dibacakan, dan teman-teman yang lain jangan lupa menyimak apa yang akan dibacakan oleh Fajar pada hari ini. Berikut artinya ya, Ibu minta tolong dibacakan Fajar, teman-teman yang akan disimak. Ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum ya'furun. Artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran surah An-Nahl ayat 72. Terima kasih Fajar bacaan Al-Qur'annya. Ada yang terlupakan anak-anak? Tahu apa yang terlupakan hari ini sebelum Fajar baca ayat Al-Qur'an? Doa, Bu. Benar sekali, saking groginya Ibu. Lupa baca doa hari ini. Kita baca doa dulu ya. Ya. Ayo silakan pimpin baca doanya dulu. Ayo anak-anak, tangannya semuanya. Kita berdoa sama-sama, berdoa dengan hikmat ya. Ya. Muzamil. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muzamil. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga hari ini apa yang kita akan pelajari diberkahi Allah dan bisa kita pahami bersama dengan baik. Oke, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya semuanya ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir Bu, hadir. Oke, absen aja. Oke, Eva. Hadir, Bu. Mursida. Hadir, Bu. Sustrisno. Nggak hadir, Bu. Hadir, Bu. Kemana Sustrisnonya? Ada. Oh, ada. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Suara Pak Sutrisno. Radila Sandi. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Ali. Hadir. Oke, Muzamil. Hadir.
Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Tadi Oke, Muzamil duduk yang bagus, Muzamil. saya Baik, Bu. panggil, Bu. Oke, Fajar, kenapa baju pramuka hari ini? Padahal hari ini Senin. Tadi baju putihnya dicuci, Bu. Lupa jemurnya, Bu. Kok nyucinya hari Senin? Iya, Bu. Semalam habis kemah lupa nyucinya, Bu. Jangan diulang lagi ya anak-anak ya. Yang lain juga ya. Jadi Ya, Bu. pakailah pakaian berdasarkan peraturan sekolah. Kalau Senin pakai putih abu-abu, pakai putih abu-abu. Iya, Bu. Bu. Tariana, sepatunya mana? Sariana. Sepatu saya basah, Bu. Kena hujan, Bu. Ya, kena hujan, musim hujan, Ibu. Oke. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Bekerja keras, Bu. Bu. Oke, bekerja keras dan berusaha. Ada yang ingat masih tentang materi kita minggu lalu tentang bekerja keras dan bertanggung jawab? Bu. Masih, Bu. Maaf. Apa itu bekerja keras dan bertanggung jawab? Bekerja keras adalah bekerja dengan niat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Bu. Oke. Jadi bekerja keras adalah tujuan bekerja keras itu adalah untuk salah satunya adalah untuk cara kita bertahan hidup. Nah, kita sebagai siswa hari ini perlu tidak bekerja keras? Kalau jadi siswa perlu nggak bekerja keras? Perlu, Bu. Bu. Apa yang menjadi tugas kita dalam Belajar, bekerja keras? Belajar, Bu. Belajar. Belajar Bu. yang rajin. Nah, kalau sudah berkeluarga, contoh bekerja kerasnya apa? Cari nafkah, Bu. Cari Cari nafkah. Nah, anak-anak, kalau minggu kemarin pelajaran kita adalah bekerja keras dan bertanggung jawab, salah satunya adalah ketika berkeluarga dalam mencari nafkah untuk bisa berkeluarga bagi orang-orang yang atau perempuan dan laki-laki yang belum berkeluarga. Bagaimana caranya Bekerja untuk rajin. bisa berkeluarga? Untuk bisa berkeluarga? Bekerja rajin. Menikah, Pande. Siapa yang jawab tadi? Ira ya? Pande, Ira. Iya, Bu. Ali juga tuh, Bu. Oke, jadi untuk Habis. jadi dalam rumah tangga itu ada yang namanya untuk berumah tangga itu kita harus melakukan pernikahan, anak-anak harus menikah. Islam mengatur tentang nikah ini. Nah, sebelumnya kita simak. Sebelumnya Ibu udah pernah nge-share ya video tentang pembelajaran tentang pernikahan ini minggu lalu. Sekarang kita simak. Kita simak dulu ya videonya. Anak-anak semuanya, hari ini mari kita belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bisa dengar semuanya? Nah, Bu. Dengar. Anak-anak, materi kita hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Nah, perhatikan makna pernikahan dalam Islam sebagai berikut. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu. Menurut istilah nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Hukum nikah, menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, tinjauan dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh, dan haram. Ada pertanyaannya, boleh disimak. Oke, udah kita simak materi video tentang materi pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak dalam Islam itu diatur tentang bagaimana antara seorang laki-laki dan perempuan menghalalkan hubungannya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, jadi ada tidak pertanyaan
terkait dengan video yang Ibu share tadi. Yang Ibu putarkan tadi. Sudah paham semua? Bu, ulangi lagi nikahnya Bu. Apa Bu? Tadi Bu, saya kurang dengar Bu. Gimana? Ibu nggak dengar? Nikahnya Bu, apa tadi pengertian nikah? Pengertian nikah. Kita simak ya di layar. Jadi nikah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bertemu atau berkumpul. Nah, menurut istilah, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Jadi dalam menikah itu ada rukun dan syarat-syaratnya. Kita simak, kita lihat. Yang pertama, rukunnya itu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, kemudian adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Bisa dipahami, Radila? Bisa ya? Bu. Oke, selanjutnya, Ibu, anak-anak udah duduk seperti yang Ibu bilang kemarin ya, anggota kelompoknya ya. Ibu cek ya anggota kelompok yang udah Ibu bagikan minggu kemarin. Itu kelompok 1 ada Muzamil, ada Eva, ada Sariana. Ya udah benar ini ya. Kemudian kelompok 2 ada Ali, ada Misdar, dan ada Ira. Kelompok ketiga ada Fajar, Radila, dan Mursidah. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Jadi LKPD ini semuanya sama anak-anak. Yang membedakan hanya di apa Bu? sebentar. Yang membedakan itu di bagian ya, ini di bagian di lembar ini. Nah, di lembar ini itu soal nomor 1 dikerjakan untuk didiskusikan oleh kelompok 1, soal nomor 2 didiskusikan oleh kelompok 2, dan soal nomor 3 didiskusikan oleh kelompok 3. Jadi, Ibu bacakan soalnya. Silakan teman-teman, anak-anak semuanya berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian ditulis di lembar LKPD, dan nantinya dikumpulkan dan dipresentasikan dan dikumpulkan. Itu soal yang pertama adalah bagaimana hukum menikah seorang perempuan yang belum dicerai oleh suaminya. Bisa dipahami Muzamil, Eva, dan Seliana? Paham Bu. Oke. Untuk soalnya. Oke, soal nomor 2 itu bagaimana pendapatmu terkait pernikahan yang sering kita dengar dengan istilah kawin lari? Di masyarakat kita kan sering tuh kita dengar istilah kawin lari. Apa nikahnya sambil lari-lari? Ya, ini diskusikan ini kelompok 2. Soal nomor 2 ya. Ali, Misdar, Ira, bisa dipahami soalnya? Oke, alhamdulillah. Dan yang ketiga, kelompok ketiga itu diskusikan tentang tata cara perempuan yang ingin menikah tetapi dia tidak memiliki ayah lagi. Katakanlah ayahnya sudah meninggal, kemudian dia juga tidak mempunyai wali lainnya. Dia nggak punya adik ayah, nggak punya kakek, nggak punya abang, nggak punya adik. Nah, diskusikan beserta teman kelompok kalian masing-masing ya. Paham ya kelompok 3 soalnya? Paham Bu. Oke, alhamdulillah kalau paham silahkan didiskusikan teman-teman, anak-anak semuanya. Baik Bu. Untuk mendukung materi yang ingin diskusinya, boleh buka YouTube atau boleh buka buku pelajaran, boleh buka internet dan lain sebagainya. Oke? Silakan didiskusikan. Baik Bu. Selesai Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah, kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2 Bu. Kelompok 2? Udah Bu. Selesai Bu, 2. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Kelompok 3 udah selesai. Mana nih kelompok 3 udah selesai? Udah Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, ini waktunya untuk mempresentasikan
Untuk Kelompok dua, teman-teman, Bu. ketika teman-teman kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan sediakan pertanyaan untuk teman kelompok satunya. Baik, Bu. Begitu juga sebaliknya ketika kelompok 2 mempresentasikan, silahkan teman-teman yang ada di kelompok 1 dan kelompok 3 silahkan sediakan pertanyaan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, kita persilahkan pertama untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 ketua kelompoknya atau yang mewakilinya boleh juga. Sama kelompok 1 tadi. Baik, Bu. Oke, Muzamil, silakan. Ya, tadi menikah ini, Bu, ya, perempuan yang punya suami, Bu, ya. Iya, betul. Gimana Nah, ini hukumnya? itu tidak boleh, Bu, atau tidak sah. Karena apa? Karena salah satu rukun nikah itu adalah ada calon suami atau calon istri. Kemudian calon istri ini juga harus ada syaratnya, Bu. Syaratnya itu bukan muhrim, bukan muhrimnya calon laki-laki, kan gitu, Bu, ya. Kemudian beragama Islam dan tidak bersuami, Bu. Tidak bersuami, juga tidak dalam masa iddah. Jangankan karena bersuami, Bu. Dalam masa iddah pun tidak boleh, Bu. Gitu. Itu, Bu, jawaban dari kami, Bu. Oke, bisa dipahami teman-teman yang lain terkait Bu. dengan Menambahkan, Bu. Oke, Ira, silakan. Intinya, Bu, tidak boleh lagi seorang istri itu menikah karena dia masih memiliki suami, Bu. Syaratnya dia kan harus tidak memiliki suami. Sementara dia masih memiliki suami. Berarti dia tidak boleh, Bu, menikah lagi. Itu, Bu. Oke, Kecuali terima suami. kasih. Kenapa? Ira. Jadi untuk kelompok 1 yang kita pahami adalah seorang istri perempuan ini nggak boleh berasal dari istri orang lain, nggak boleh menikah dengan istri orang lain. Ada nggak kejadian di tempat kita tinggal atau kabar atau dengan Ada, Bu. Nah, Ada. itu tidak boleh anak-anak. Kemudian bisa dipahami ya terkait dengan pembahasan di kelompok 1 bisa ya semuanya? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Pertanyaannya, Bu, tadi ini kayaknya kurang jelas ya pertanyaannya aja, Bu. Pertanyaannya, Kawin lari, Bu, ya? bagaimana pendapatmu terkait yang pernikahan yang sering kita dengar dengan istilah kawin lari? Oke, Bu. Kawin lari itu tindakan melarikan wanita tanpa izin yang tujuannya untuk hidup bersama ataupun menikah. Dapat juga berarti menculik gadis di bawah umur ataupun atas persetujuannya. Tapi orang tuanya tidak disukai. Nah, ya. Jadi perkawinan yang seperti ini, Bu, tidak baiklah, Bu, untuk dilaksanakan, Bu. Hukumnya bagaimana ini? Boleh tidak? Hukumnya nggak boleh, Bu. Tidak boleh. Tapi Kenapa kadang-kadang anak alasannya muda tidak itu boleh? suka, Bu. Karena Tak ada wali, Bu. betul. Jadi persoalan yang kedua ini, anak-anak ibu semuanya nggak boleh ya terjadi dalam kehidupan kita yang melaksanakan atau melakukan istilah yang namanya kawin lari. Nggak boleh anak-anak. Kenapa? Karena nggak ada wali, nggak sah pernikahan tanpa adanya wali. Bisa dipahami ya semuanya? Apa yang dipaparkan kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Mau menambahkan, Bu, menanggapi, Bu. Oke, silakan Muzamil. Gini, Bu, ya, kita kan ya, kalau sebagai orang tua, kita kalau anak sudah mau menikahkan, kita harus ini, Bu, kita kalau anak itu memang sudah mampu, suaminya juga, calon suaminya juga kita kenal, lebih baik kita nikahkan, Bu. Karena takutnya kalau kita tidak nikahkan, nanti dia menikah sendiri, Bu. Iya. Setuju ya teman-teman ya pendapat Muzamil? Setuju. Cuman anak-anak yang harus kita pahami hari ini, kita kan masih usia sekolah. Ya, jangan dekat-dekat dulu sama lawan jenis. Jangan punya pikiran dulu untuk menikah. Jadi kalau misalnya hari ini minta menikah sama orang tua, ya nggak akan diizinkan. Kenapa? Karena masih sekolah. Belum cukup umur untuk menikah. Pulang sekolah. Tunggu selesai sekolah dulu, baru menikah. Oke, ada Baik, Bu. pernikahan, Bu.
pulang sekolah dulu, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kelompok Baik, 3. Bu. Ya, Bu. Kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya dengan teman-teman. Ya Bu, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 3, jawabannya yang kami dapat yaitu untuk perempuan ya yang tidak memiliki wali, maka ia bisa menikah dengan wali hakim. Benar tidak Bu? Kami jawaban dari kami Bu. Gimana Bu? Oke. Jadi ini anak-anak semuanya udah dengar ya pembahasan dari kelompok 3. Menurut kelompok 3 jadi kalau misalnya nggak punya ayah, nggak punya abah, nggak punya wali-wali yang lain, jadi boleh menikah dengan wali hakim. Menikah dengan Apa itu wali hakim? Orang yang bertugas di keagamaan, Bu. Pencatat akta nikah. Catat agama, ya benar sekali. Nah, ada pertanyaan atau tambahan tanggapannya untuk kelompok 3? Enggak Bu, udah jelas semua Bu. Sudah jelas semua ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan untuk semua kita tepuk tangan dulu. Oke, nah anak semuanya, jadi dalam pernikahan itu ada tata caranya, ada hukumnya, jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh suka-suka kita. Makanya kenapa hari ini kita belajar, supaya kita punya ilmunya, kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, jadi semua jawaban anak-anak dari setiap kelompok itu luar biasa, sudah bagus, hebat-hebat anak ibu semuanya. Untuk seluruh materi kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Bu. Cukup ya. Sudah paham Bu. Insyaallah. Gimana anak-anak model pembelajaran kita hari ini? Hari ini kan kita menggunakan PBL ya. Bagaimana? Suka tidak dengan model yang kita gunakan hari ini, diskusi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita? Suka, Bu. Ya. Senang. Cuman Pak Ali tadi ini, Bu. Pak Ali Gimana tadi maksudnya? susah diajak berdiskusi, Bu. Pak Ali tadi itu, Bu. Oh Ali, kenapa susah Ngantuk tidak dia, Bu. berdiskusi? Ngantuk. Tidur ya, Bu. Begadang. Memikirkan kawin lari, Bu. Aduh, jangan kawin-kawin lari ya. Enggak, pertanyaan Belajar kawin dulu lari yang tadi, Bu. rajin. Cari jawaban pertanyaan kawin lari maksud saya, Bu. Oh, dia cari jawaban Muzamil. Oh, iya, Oke. iya. Oke, anak-anak. Jadi dalam pernikahan itu ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturan yang harus kita lalui untuk bisa menikah. Nggak boleh sembarangan pulang, Mak, saya mau menikah. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus belajar dulu bagaimana ilmu menikah itu. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Kemudian nanti akan sebagai tugas di rumah, Ibu akan kirimkan link Google Form yang berisi beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang undang-undang pernikahan dan bagaimana tanggung jawab istri dan suami, bagaimana haknya. Nanti minggu depan kita akan bahas itu. Silahkan juga simak video yang Ibu akan bagikan ke grup WA. Jadi sebelum kita masuk, simak dulu videonya. Nanti kita langsung bisa tanya jawab dan diskusi. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Untuk menutupi pelajaran kita hari ini agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Ibu Kasih akhiri. Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.